Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas SI 4605, kelompok yang beranggotakan saya sendiri yaitu Bunga Khairunnisa dan juga Nisa Fatina. Pada kesempatan ini kami akan mendemonstrasikan dashboard untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Dashboard yang kami buat menggunakan perspektif finansial dari perusahaan. Sebelum membuat dashboard, langkah pertama kami adalah menyambungkan Tableau dengan database MySQL yang berada di platform Ivan. Ivan sendiri adalah layanan cloud database yang menyediakan berbagai jenis database sebagai layanan terkelola termasuk MySQL. Nah, yang pertama, kita akan terlebih dahulu membuka aplikasi Tableau Desktop, kemudian kita akan memilih Connect to Server dan mengklik MySQL. Dan di sini ada beberapa detail yang harus kita masukkan untuk mengkoneksikan Tableau ke MySQL Ivan, yaitu ada server, port, database yang kita gunakan, username dan juga password, di mana semua detail ini ada di platform Ivan. Kemudian kita akan sign in untuk menghubungkan database. Nah, setelah terhubung, di sini akan terlihat tabel yang ada pada database, yaitu ada dim date yang berisi informasi waktu pada yang berguna untuk analisis tren penjualan berdasarkan periode waktu, yaitu ada bulanan dan juga tahunan. Kemudian ada dim location, di mana tabel ini berisi informasi geografis lokasi penjualan yang memungkinkan analisis penjualan berdasarkan wilayah, kota, atau region. Kemudian ada dim product yang berisi informasi produk penjualan. Kemudian yang terakhir ada fact sales yang menyimpan informasi data transaksi penjualan, di mana tabel ini memungkinkan kita menghubungkan semua tabel dimensi melalui foreign key. Nah, untuk menghubungkan tabel ke dashboard yang ingin kita buat, di mana di sini saya akan menggunakan fact cells, kemudian akan menggunakan dim date juga, dim location, kemudian yang terakhir ada dim product. Jadi saya menggunakan semua tabel yang ada di database ini. Nah, di sini ada tanda seru merah yang artinya tabel fact cells dan tabel dimensi produk itu tidak terhubung. Di sini kita akan mencari foreign key untuk menghubungkan antara fact cells dan juga dim product. Di sini ada product ID untuk fact cells dan dim product itu ada product ID. Nah, di sini semua tabel yang ada di database ini telah terhubung sempurna dan tabel siap digunakan untuk membuat dashboard pada Tableau. Selanjutnya, saya akan menjelaskan KPI 1. Dapat dilihat di sini KPI 1 kami menggunakan kolom dari region yaitu Central, East, South, dan West. Dengan menggunakan rows yaitu total dari penjualan. Dengan maksimum target yang digunakan yaitu adalah 30.000. Dapat dilihat di sini value pembatasnya menggunakan 60% dan 80% dari rata-rata maksimum target. Nah, dapat lihat di sini untuk 60%-nya yaitu ada di 18.000, kemudian 80% ada di 24.000 dan maksimum targetnya itu 30.000. Sesuai dengan KPI 1 yaitu total penjualan dari sentral melebihi dari 30.000, maka KPI ini tercapai. Berbeda dengan sentral, untuk South dan West tidak tercapai dikarenakan berada di bawah rata-rata penjualan 30.000. Kemudian untuk East tercapai yang berada pada total penjualan 35.761. Kemudian saya akan menjelaskan KPI 2. KPI 2 di sini digunakan untuk menampilkan total penjualan tahunan dengan membandingkan penjualan 2022 dan 2023. Dapat lihat di sini total penjualan 2023 lebih tinggi dibandingkan total penjualan 2022. Untuk 2022, untuk rata penjualannya 178.488 dan rata-rata pada tahun 2023 yaitu 126.534. Dapat dilihat di sini kalau digunakan adalah maksimum targetnya, kemudian rows yang digunakan adalah order date. Itu
pada tahun order date. Kemudian saya akan menjelaskan KPI 3. Nah, untuk KPI 3 ini sendiri kami menggunakan kolom year yaitu 2020 dan 2023 dan rows yang digunakan adalah subkategori dari semua kategori. Yaitu di sini ada sekitar berapa belas kategori dan dimulai dari aksesoris, appliance, art dan lain sebagainya. Kemudian dapat dilihat di sini untuk pewarnaannya ini dibagi menjadi 3 kategori. Di sini, nah dapat lihat di sini dibagi menjadi 3 warna. Jadi untuk total penjualan yang berada di bawah 15.000, warnanya adalah kuning dan berada pada antara 15.000 sampai 20.000, warna hijau muda dan di atas dari 20.000 yaitu hijau tua. Dan kategorinya kalau kuning adalah perlu peningkatan dan hijau cukup baik dan yang hijau tua itu sangat baik. Nah, pada di sini KPI yang digunakan adalah ingin menampilkan atau menunjukkan total penjualan dengan kategori sangat baik pada tahun 2023 lebih banyak dibandingkan tahun 2022. Dan pada di sini tidak tercapai dikarenakan tahun 2023 kategori yang dengan total penjualan sangat baik hanya ada pada satu, yaitu ada di bookcase dan tahun 2022 lebih banyak ada pada chairs, phone storage dan tables. Dan di sini dapat digunakan filter yang digunakan di sini adalah subkategori dengan menampilkan semua kategori. Selanjutnya, kita akan membahas KPI persentase diskon di setiap subkategori berada di bawah 40% agar mendapatkan keuntungan. KPI ini berfungsi sebagai indikator penting untuk memastikan bahwa strategi pemberian diskon tetap berada pada level yang tidak mengorbankan profitabilitas perusahaan. Sumber data yang kita gunakan dalam analisis ini, yang pertama ada dim product yang memberikan informasi tentang kategori dan juga subkategori produk. Kemudian ada fake sales yang menyediakan data terkait persentase diskon yang diberikan. Kemudian di sini ada nilai aktual dari KPI ini dihitung menggunakan rata-rata persentase diskon atau average discount. Jadi berdasarkan teks ini dapat disimpulkan bahwa seluruh subkategori produk berhasil mencapai target KPI-nya dengan mempertahankan diskon di bawah 40% yang menunjukkan bahwa perusahaan dapat menunjukkan disiplin dalam penerapan strategi diskon perusahaan. Salah. Selanjutnya, kita di sini akan membahas KPI persentase diskon di setiap subkategori berada di bawah 40% agar mendapatkan keuntungan. Di mana KPI ini berfungsi sebagai indikator penting untuk memastikan bahwa strategi pemberian diskon tetap berada pada level yang tidak mengorbankan profitabilitas perusahaan. Sumber data yang digunakan dalam analisis ini yang pertama ada dim product yang memberikan informasi tentang kategori dan juga subkategori produk. Kemudian ada fake sales yang menyediakan data terkait persentase diskon yang diberikan. Kemudian untuk nilai aktual dari KPI ini dihitung melalui rumus rata-rata persentase diskon atau average discount. Jadi berdasarkan teks ini salah. Selanjutnya, kita akan membahas KPI persentase diskon di setiap subkategori berada di bawah 40% agar mendapatkan keuntungan. Di mana KPI ini berfungsi sebagai indikator penting untuk memastikan bahwa strategi pemberian diskon tetap berada pada level yang tidak mengorbankan profitabilitas perusahaan. Data yang digunakan dalam analisis ini bersumber dari yang pertama ada dim product yang memberikan informasi tentang kategori dan juga subkategori produk. Kemudian ada fake sales yang menyediakan data terkait persentase diskon yang diberikan. Kemudian untuk nilai aktual pada KPI ini dihitung menggunakan rumus rata-rata persentase diskon atau average discount. Jadi berdasarkan visualisasi teks ini dapat disimpulkan bahwa seluruh subkategori produk berhasil mencapai target KPI dengan mempertahankan
persentase diskon di bawah 40%, di mana subkategori dengan persentase diskon tertinggi meskipun semua subkategori mencapai KPI, kemudian ada beberapa yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena persentase diskonnya mendekati ambang batas. Yang pertama ada Binders ya, dari office dengan kategori office supplies dengan diskon 3, akan ku belai ego. Selanjutnya, kita akan membahas KPI persentase diskon di setiap subkategori berada di bawah 40% agar mendapatkan keuntungan, di mana KPI ini berfungsi sebagai indikator yang penting untuk memastikan bahwa strategi pemberian diskon tetap berada pada level yang tidak mengorbankan profitabilitas perusahaan. Data yang digunakan dalam analisis ini bersumber dari DIM Product yang memberikan informasi tentang kategori dan juga subkategori produk, kemudian ada Fact Sales yang menyediakan data terkait persentase diskon yang diberikan. Selanjutnya ada nilai aktual dari KPI ini dihitung menggunakan rumus rata-rata persentase diskon atau average discount. Jadi berdasarkan visualisasi teks ini dapat disimpulkan bahwa seluruh subkategori produk berhasil mencapai target KPI-nya yang mempertahankan persentase diskon di bawah 40%, di mana ditandai dengan warna kuning. Subkategori dengan presentasi diskon tertinggi meskipun semua subkategori mencapai KPI, terdapat beberapa yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena persentase diskonnya mendekati ambang batas. Yang pertama ada Binders dari Office Supplies dengan diskon 37,76% yang sangat mendekati batas diskon yaitu 40%. Kemudian ada pada kategori teknologi ada mesin yaitu 28,97% dan pada kategori furniture itu ada tabel dengan diskonnya 26,35%. Subkategori ini memiliki margin keamanan yang sangat relatif kecil terhadap ambang batas yaitu 40% sehingga memerlukan pemantauan yang lebih ketat. Subkategori dengan persentase diskon terendah ada beberapa subkategori yang mencatat persentase diskon yang jauh di bawah ambang batas 40%, yaitu ada dari kategori office supply yaitu labels dengan diskon 7,07%, kemudian ada kategori office supplies lagi pada art yaitu 7,57%, kemudian juga ada dari kategori office supplies lagi dengan diskon 7,30%. Subkategori ini memiliki margin keamanan yang sangat besar dengan potensi untuk dioptimalkan dalam strategi diskon di masa akan datang. Kemudian, pola berdasarkan kategori utama di mana furniture ini rata-rata presentasi diskonnya relatif lebih tinggi yaitu sekitar 14,21% sampai 26,35%. Pada office supplies menunjukkan variasi tertinggi yaitu sekitar 7,07% hingga 37,76%. Selanjutnya pada teknologi juga menunjukkan variasi yang signifikan yaitu sekitar 8,28% hingga 28,97%, di mana perbedaan ini menggambarkan pendekatan strategis diskon yang berbeda untuk setiap kategori produk. Jadi secara keseluruhan pencapaian KPI presentasi diskon menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam mengelola strategi diskon tanpa mengorbankan profitabilitas. Namun penting untuk tetap waspada terhadap beberapa subkategori dalam presentasi diskon yang mendekati ambang batas untuk tetap terus dievaluasi untuk memastikan keberlanjutan pencapaian KPI ini di masa yang akan datang. Jadi KPI yang akan kita bahas selanjutnya adalah kontribusi jumlah profit kategori teknologi melebihi 50% dengan tujuan utamanya untuk memastikan peningkatan profit dari kategori teknologi tersebut, di mana datanya ini bersumber dari DIM Product yang memberikan informasi tentang kategori produk, kemudian ada Fact Sales yang menyediakan data terkait nilai profit yang dihasilkan, kemudian untuk rumus perhitungan nilai aktualnya, di sini ada profit percent, di mana jumlah profit untuk kategori yang dipilih dibagi dengan jumlah total profit dari seluruh kategori, di mana di sini akan menghasilkan presentasi kontribusi profit kategori teknologi terhadap total profit perusahaan. Untuk visualisasi di sini menggunakan Google Chart untuk menampilkan proporsi kontribusi profit kategori teknologi berdasarkan total profit
perusahaan, di mana Google Chart ini menjadikan data dengan elemen-elemen berikut, di mana warna hijau di sini menandakan area aktual, sedangkan yang warna abu-abu ini menunjukkan area yang belum tercapai. Selanjutnya di sini ada filter yang digunakan, yaitu filter filter dari kategori dengan hanya memilih kategori teknologi. Kemudian jadi, berdasarkan hasil dari Google Chart ini dapat dilihat bahwa pencapaian nilai aktual dari kategori teknologi memberikan kontribusi profit sebesar 32,61% dari total profit perusahaan, di mana dengan target KPI kontribusi profit melebihi 50% ini, kategori teknologi belum mencapai target yang ditetapkan dengan kesenjangan sebesar 17,39% dari target minimum. Pointer pada Google Chart ini menunjukkan area yang berwarna hijau di bawah. Pointer pada Google Chart ini menunjukkan posisi di area berwarna hijau pada bagian bawah atau hijaunya itu kurang dari 50%, di mana posisi ini mengindikasikan bahwa meskipun kategori teknologi memberikan kontribusi yang cukup signifikan, tapi namun masih belum mencapai ambang batas yang diharapkan, yaitu sekitar 50%. Dengan kontribusi saat ini sebesar 32,61%, masih terdapat ruang yang signifikan untuk meningkatkan profitabilitas kategori dari teknologi. Jadi berdasarkan visualisasi Google Chart ini dapat disimpulkan bahwa KPI dari profit kategori teknologi ini masih belum mencapai target yang ditetapkan. Dengan kontribusi saat ini sebesar 32,61%, masih dibutuhkan peningkatan lagi sebesar 17,39% untuk mencapai ambang batas minimum target KPI saat ini, yaitu 50%. Selanjutnya, KPI yang akan kita bahas adalah kontribusi jumlah profit pada kategori teknologi pada setiap kategori di atas 50%, dengan tujuan utama untuk memaksimalkan peningkatan profit pada setiap subkategori produk teknologi, di mana sumber data yang kita gunakan adalah DIM Product yang memberikan informasi kategori dan subkategori produk, Factsales yang menyediakan data nilai profit yang dihasilkan. Kemudian untuk rumus perhitungannya ada nilai aktualnya profit persen. Di sini rumus ini menghitung persentase jumlah kontribusi profit pada setiap subkategori terhadap total profit perusahaan. Kemudian untuk filter yang digunakan di sini adalah filter pada kategori dengan hanya memilih kategori teknologi. Kemudian jadi analisis ini menggunakan Google Chart untuk masing-masing subkategori teknologi, di mana warna hijau menunjukkan warna hijau di sini menunjukkan pencapaian aktual, warna abu-abu menandakan area target yang belum dicapai, dan angka persentase ini menunjukkan nilai kontribusi profit pada masing-masing subkategori. Jadi berdasarkan Google Chart ini dapat dilihat bahwa pencapaian aktual untuk setiap subkategori dalam kategori yang pertama adalah handphone, yaitu sebesar 15,70%, yang merupakan kontributor profit tertinggi dalam kategori teknologi, meskipun tertinggi nilainya masih jauh di bawah target, yaitu 50%, yang memiliki kesenjangan sebesar 34,30% dari target minimum. Yang kedua ada mesin, yaitu 7,44%, yang menempati posisi kedua dalam kontribusi profit, hanya mencapai sekitar 1/7 dari target yang ditetapkan, yang memiliki kesenjangan sebesar 42,56% dari target minimum. Kemudian ada aksesoris sebesar 6,24%, berada di posisi ketiga dalam kontribusi profit, hanya mencapai sekitar 1/8 dari target yang telah ditetapkan, yang memiliki kesenjangan sebesar 43,76% dari target minimum. Kemudian ada Copgears yang memberikan kontribusi sebesar 3,22%, merupakan profit terendah di antara semua subkategori, yang hanya mencapai 1/15 dari target yang ditetapkan, yang memiliki kesenjangan yang besar, yaitu sekitar 46,78% dari target minimum. Jadi secara keseluruhan tidak ada satupun subkategori yang mencapai target KPI 50%, bahkan subkategori dengan performa terbaik, yaitu handphone, hanya mencapai 15,70%.
setara dengan sekitar 30% dari target minimum yang diharapkan. Terlihat adanya kesenjangan yang signifikan antara performa handphone dengan subkategori lainnya, terutama pada kopiers yang hanya berkontribusi sekitar 3,22%. Di mana kesenjangan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam profitabilitas di antara subkategori untuk produk teknologi. Jadi berdasarkan visualisasi Google Chart yang dihasilkan bahwa KPI kontribusi profit subkategori teknologi di atas 50% itu tidak tercapai. Subkategori dengan kontribusi tertinggi yaitu handphone hanya mencapai 15,70% dari profit perusahaannya yang berada jauh di bawah target yaitu 50%. Kemudian saya akan menjelaskan dashboard utama dari KPI Financial Analytics. Yang pertama di sini adalah KPI 1, yaitu menampilkan total penjualan setiap daerah. Kemudian KPI 2 yaitu perbandingan penjualan tahunan 2022 dan 2023. Kemudian KPI 3 di sini ada menampilkan penjualan tahunan setiap kategori pada tahun 2022 dan 2023. Kemudian KPI 4 adalah menampilkan total diskon pada setiap kategori. Dan kemudian KPI 5 adalah proporsi penjualan dari teknologi. Kemudian ada KPI terakhir yaitu proporsi penjualan pada setiap subkategori di kategori teknologi. Pada di sini KPI 1 itu tercapai dengan penjualan sentral di atas 30.000, kemudian KPI penjualan tahunan dengan total penjualan pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan 2022, dan kemudian KPI 3 tidak tercapai dikarenakan total penjualan pada kategori sangat baik pada tahun 2022 lebih banyak dibandingkan 2023. Kemudian pada KPI 4 yaitu diskon pada setiap kategori di bawah 40%. Ini tercapai dikarenakan mengapa mengambil 40%? Karena 40% apabila diskon di atas 40%, maka dapat mengakibatkan penjualan tidak mendapatkan profit yang lebih baik. Dapat di sini total diskonnya adalah tidak ada yang di atas 40%, maka KPI ini tercapai. Kemudian ada proportion teknologi di sini tidak tercapai dikarenakan KPI yang diinginkan adalah kontribusi di atas 50%. Kemudian yang terakhir adalah proporsi penjualan untuk subkategori teknologi. Di sini tidak tercapai dikarenakan tidak ada yang di atas 50%. Untuk menampilkan semua dashboard KPI Financial Analytics pada halaman yang sama, di sini kita akan mengumpulkan semua sheet, itu sheet KPI 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6, kemudian akan digabungkan menjadi dashboard utama untuk Financial Analytics. Sekian penjelasan dari dashboard KPI Financial Analytics dari saya dan Bung Khairunisa. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.